Sate Pak Mayit terletak di Jalan Raya Barongan, Jetis, Bantul. Tidak seperti warung sate lain yang terkenal di Bantul dan mudah ditemukan, warung sate Pak Mayit justru belum banyak dikenal orang. Namun bagi warga Bantul dan sekitarnya, warung sate Pak Mayit justru menjadi salah satu rekomendasi untuk sarapan pagi dan santap siang. Pasalnya, warung sate ini menjual menu sate yang cukup unik. Seporsi sate kambing Pak Mayit disajikan di piring tanpa tusukan sate, sehingga mudah disantap. Bumbunya pun tidak hanya disajikan dengan kecap dan irisan bawang merah saja, namun juga diberi campuran gurusan kacang tanah halus dan cabai. Satenya pun tidak dibakar langsung, namun terlebih dahulu dicelupkan dalam kuah gulai yang disediakan di dekat tungku. Untuk membakar satenya, Pak Mayit menggunakan anglo atau tempat bakaran tradisional dari tanah liat dengan bahan bakar arang yang ia buat sendiri. Hasilnya, sate yang disajikan pun sedikit beraroma bumbu gulai dengan daging kambing yang empuk ketika dikunyah. Dengan resep inilah, Pak Mayit membuat pelanggannya ketagihan untuk datang kembali ke warungnya. Sudah lebih dari 25 tahun, Pak Mayit berjualan sate ditemani istri dan 3 anaknya. Awalnya, Pak Mayit berjualan sate pikulan berkeliling dari kampung ke kampung di kawasan Bantul. Ia meneruskan usaha orang tuanya yang dulunya juga penjual sate. Namun berbeda dengan orang tuanya, resep sate Pak Mayit merupakan hasil kolaborasi resep orang tuanya dan resep yang ia racik sendiri. Tahun 85. Bisa diceritakan Pak awalnya gimana Pak? Awalnya sebelumnya itu jualan di kampung-kampung, di kesenian dan dipikul awalnya. Jadi sama orang tua saya itu orang tua saya meninggal, itu baru saya berdiri sendiri. Kecap sama kanil sama kacang sama bumbu itu loh, lombok merica. Satu porsinya yang jual, kalau sate makan sini 25.000.
Kalau tongseng sama 25.000. Kalau gulai itu 10.000 bawa pulang, makan sini 15. Sedangkan lelong itu 20 makan sini. Membuat laris itu yaitu bumbu kacang sate, bumbu kacang itu sama lelong sama sate kelata. Ya itu sebetulnya bumbu kacang itu saya pribadi yang bikin saya pribadi. Kalau orang tua saya dulu itu nggak pernah. Jadi saya sendiri yang bikin. Nah itu saya coba-coba mencampurkan itu sama kecap sama lombok. Saya ulek bawang merah, bawang. Itu setelah saya ulek itu kasih kecap, terus kanil. Nah, itu saya icipi, itu rasanya kok beda dari yang lain gitu. Warung sate Pak Mayit tidak hanya terkenal dengan satenya saja, namun juga lelong alias gulai balung atau tulang, dan tongseng kepala serta tongseng otak. Rata-rata di hari libur, sekitar 50 kg daging kambing ludes terjual. Seporsi sate Pak Mayit bisa ditebus sebesar Rp25.000. Harga ini sama dengan harga tongseng. Sementara untuk gulai, Pak Mayit mematok harga Rp15.000 seporsinya. Ya, karena saya datang dari Semarang jauh-jauh ke sini karena mendengar sate ini legendaris. Makanya saya penasaran datang ke sini untuk mencoba sate ini. Dan ternyata memang rasanya itu beda. Karena di sini sate ada bumbu kacangnya dan dagingnya itu empuk. Nah itu ternyata kelebihannya di sini gitu. Saya kebetulan ya udah tinggal lama di sini di Jogja. Cuman ternyata saya pemain bulu tangkis, teman-teman saya ngajak ke sini, rasanya kok memang beda, enak banget rasanya. Saya juga nyoba sate yang di sini, tapi di sini saya cocok sekali. Dagingnya tuh empuk, apalagi ini lilungnya ini, wah. Gulai balung rasanya, kalau dikatakan orang lain ini tengkleng, tapi rasanya ini empuk banget, rasanya bumbunya kuahnya juga mantep, seger. Untuk mencicipi sate Pak Mayit, Anda harus datang pagi, karena begitu dibuka pukul 7:30 pagi, sate Pak Mayit sudah diserbu pelanggan. Warung ini buka hingga pukul 1 siang, sehingga sangat cocok untuk dijadikan referensi makan siang Anda.